Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 10 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar kali ini. Gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut menyebabkan banjir rob melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut ini disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Rekan Cepi, bisa Anda informasikan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya fenomena La Nina ini khususnya di Provinsi Bangka Belitung? Ya, baik. Memang gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan fase pasang air laut menyebabkan banjir rob melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung sejak Senin hingga Kamis kemarin, di mana gelombang tinggi yang disertai angin kencang ini disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memang tercatat sebanyak 2.203 rumah diterjang banjirop, kemudian sebanyak 270 rumah dihempas angin kencang. Seperti yang kita tahu, memang fenomena La Nina memang sudah diprediksi oleh BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelang akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Memang fenomena La Nina ini turut disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi, kemudian ditambah dengan pasang air laut. Apalagi saat ini pengaruh bulan juga mempengaruhi kondisi pasang air laut. Untuk banjir rob yang melanda 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri dengan ketinggian air cukup bervariasi, mulai dari 10 cm sampai 70 cm. Selain banjir rob, juga fenomena La Nina juga mengakibatkan angin kencang yang seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan. Setidaknya ada 3 desa yang terdampak, yakni seperti Desa Benca, kemudian Desa Jelas, kemudian Desa Sidoarjo di Kecamatan Air Gas, Kabupaten Bangka Selatan. Setidaknya ada 270 rumah yang terdampak angin kencang ini, di mana 100 diantaranya mengalami rusak dengan kriteria berat. Begitu rekan Ria. Iya, lalu dari daerah-daerah tersebut, mana yang paling parah, dampaknya paling parah akibat adanya fenomena La Nina ini? Baik, terima kasih. Memang berdasarkan dari data dari BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk daerah yang paling terdampak, yakni khususnya di pesisir timur yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, mulai dari Bangka Selatan hingga ke Kabupaten Bangka. Namun dari beberapa daerah tersebut yang paling terdampak yakni Kota Pangkal Pinang, di mana sebanyak 792 rumah terendam banjirop. Sementara itu, dengan adanya fenomena La Nina ini memang beruntungnya belum sempat menimbulkan korban jiwa, akan tetapi memang ada 1 orang yang mengalami luka ringan akibat tertimpa atap yang menerjang Kabupaten Bangka Selatan beberapa waktu lalu. Begitu rekan Dea. Iya, rekan Cepi, lalu bagaimana, apakah sudah ada respons dari pemerintah? Apa yang sudah dilakukan akibat adanya fenomena La Nina ini yang menimbulkan banjirop di sejumlah daerah di Bangka Belitung? Ya, memang terima kasih. Memang banjirop dan fenomena banjirop dan angin kencang sendiri memang diprediksi masih akan terus terjadi. Namun untuk kedepannya, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana, memang banjirop sendiri tidak akan separah beberapa hari kemarin, seperti hari Selasa, maksudnya seperti hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, di mana memang pada puncak pasang air laut sendiri pada puncaknya terjadi pada hari Kamis kemarin dengan ketinggian mencapai 2,7 meter. Untuk saat ini memang petugas gabungan dari BPBD, kemudian Basarnas, TNI, Polri memang masih siaga di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Mereka sendiri siap untuk membantu masyarakat apabila memang terjadi bencana alam yang memang ditakutkan lebih besar. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Cepi bersama Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa, selengkapnya.
Sudah diduga dan sudah diprediksi bahwa di akhir tahun 2021 ini akan terjadi perubahan cuaca akibat dari fenomena La Nina, ditambah juga dengan curah hujan yang cukup tinggi dan pasang air laut, karena saat sekarang ini pengaruh bulan kita dekat dengan bumi sehingga pasangnya juga tinggi. Nah, mengakibatkan banjir rob yang terjadi di wilayah Bangka Belitung dari 4 hari kemarin. Ini adalah tinggi rob yang hari terakhir setinggi 2,7 meter dan dimulai dari tanggal jam 10 tadi, sehingga airnya juga masih naik ke sini kan. Dan dari kejadian tersebut sudah ada 2.203 rumah yang terdampak akibat dari banjir rob tadi. Nah, terdampak di sini bervariasi dari ketinggian 20 sampai dengan 70 cm. Namun memang belum kami kategorikan sebagai bencana karena posisi selanjutnya dia langsung mereda dan surut dan itu juga belum termasuk fasilitas umum seperti sekolah ataupun fasilitas masjid sosial lainnya. Cuaca ekstrim tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia termasuk Papua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Papua mengimbau masyarakat pesisir pantai untuk selalu waspada. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gelombang pasang di akhir tahun. Bagaimana detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Kelvin Elwis Erari, wartawan Tribun Papua yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Kelvin. Halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Kelvin, silakan dengan laporan Anda. Bisa dijelaskan maksud dari kewaspadaan dari BNPB Papua ini? Baik Dea, terkait dengan kewaspadaan yang dihimbau oleh BNPB Papua, di mana meminta bahwa khususnya kepada masyarakat yang berada di pesisir wilayah Papua, pesisir pantai Papua ini untuk bisa lebih berwaspada, karena mengingat kondisi cuaca di Papua yang di akhir-akhir tahun ini yang terus berubah-ubah dan tidak pasti. Oleh sebab itu BPBD berharap juga untuk masyarakat bisa selalu waspada dan bersiaga akan terjadinya dalam mengantisipasi terjadinya gelombang tinggi. Demikian. Lalu selain meminta masyarakat di sana untuk waspada, apakah BNPB juga meminta ada imbauan untuk pemerintah daerah dalam hal ini? Baik Dea, selain meminta masyarakat berwaspada, BNPB Papua juga meminta kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua, yaitu 29 dan kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua untuk bisa juga dapat berwaspada atau bersiaga dalam bentuk siaga bencana akhir tahun agar mencegah apabila terjadinya bencana di akhir tahun ini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Kelvin, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kepala BNPB Papua, William Mandirius selengkapnya. Memang sampai dengan hari ini dikonfirmasi dari daerah bahwa kalau terjadi bencana air pasang gelombang, ya, tinggi gelombang, cuaca ekstrim, nah itu menyebabkan beberapa daerah di pesisir utara mengalami tinggi gelombang dan pasang gelombang yang menyebabkan sehingga beberapa daerah yang khususnya di pesisir itu air naik sampai di pemukiman warga, baik itu di daerah Kabupaten Sepiori, Diakumpul, Yapen, Waropen, lalu Kabupaten Jayapura di sebelah utara dan juga Kota Jayapura, lalu Sarmi. Itu di bagian utara. Selain itu di bagian selatan di Merauke. Nah, ini menjadi catatan kita karena beberapa waktu lalu dari BMKG sudah menyampaikan kepada beberapa daerah, 7 daerah di provinsi di Indonesia, bahwa kita harus selalu siaga menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di bulan Oktober sampai dengan awal Januari tahun 2022. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah upaya penanganan yang segera dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana di lapangan untuk
melihat mendata situasi kondisi yang terjadi, ambil langkah-langkah untuk penanganan secepatnya. Kalau memang itu ada masyarakat yang harus diungsikan, ya diungsikan. Nah, tapi kalau ini pasang gelombang ini air naik dan mungkin beberapa jam kemudian turun, saya kira ini cuacanya ini situasi-situasi yang biasa, tapi ya kita perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini yang harus. Dari Papua kita menuju Sulawesi Utara, Tribuners. Seekor sapi dewasa ditemukan warga mengapung di pesisir pantai Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Tak lama setelah temuan ini, ratusan warga langsung datang ke lokasi pantai Kelurahan Bitung. Warga yang berkumpul langsung bergotong royong mengeluarkan sapi itu dari air. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih detailnya tentang kejadian ini, sudah bergabung bersama kami rekan Rul Mantik, wartawan dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rul. Selamat siang rekan Dea. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi lengkapnya terkait warga menemukan bangkai sapi ini? Ya, baik rekan Dea. Jadi pada hari Rabu pagi, warga Kelurahan Bitung itu banyak yang ke pesisir pantai sebab malam hari sebelumnya di Kabupaten Minahasa Selatan memang diterpa oleh badai, angin kencang juga hujan yang cukup lebat. Dan dari arah pantai mereka melihat ada benda yang mengapung. Mereka mengambil perahu dan mendekati. Ternyata yang mengapung itu adalah seekor sapi dewasa. Seperti itu rekan. Ya, lalu setelah dievakuasi ini, apa yang dilakukan warga dengan bangkai sapi tersebut? Ya, ketika dievakuasi, warga yang lain menghubungi pihak kepolisian. Sebab mereka belum tahu siapa pemilik dari sapi ini. Sementara warga yang lain mencari informasi di warga sekitar siapa yang kira-kira yang kehilangan seekor sapi. Dan warga yang lain mengusulkan bagaimana kalau sapi itu dipotong saja lalu dibagi-bagi dengan warga sekitar. Namun hingga siang hari belum ada orang yang datang untuk mengakui bahwa itu adalah sapi mereka. Seperti itu rekan. Lalu, apakah sudah ada informasi saat ini rekan Rul, dari mana sapi itu sebenarnya berasal dan juga kenapa bisa hanyut? Iya, baik kan ya. Jadi warga dari sekitar pantai Kelurahan Ranumea, mereka menduga ini baru dugaan bahwa sapi itu berasal dari daerah aliran Sungai Raniapo. Sebab sekitar 4 km dari lokasi terdapat sungai yang cukup besar. Jadi diduga sapi itu hanyut dari Sungai Raniapo. Nah, di Sungai Raniapo itu ada banyak desa yang di seputaran sungai itu. Ada desa-desa di Kecamatan Tompasok Baru, ada juga desa-desa di Kecamatan Raniapo. Itu jauhnya kira-kira 20 sampai 30 km dari pantai atau dari Teluk Amurang. Seperti itu kan. Baik, terima kasih rekan Rul Mantik untuk laporan Anda langsung dari Minahasa Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Tribuners, kami jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya dari Kepulauan Riau. Ratusan buruh Kabupaten Bintan menggelar aksi demo di pintu masuk kawasan industri seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Aksi demo digelar ratusan buruh di depan pintu masuk kawasan industri seri Kuala Lobam. Di tengah aksi demo yang digelar, pihak kepolisian tampak memasang pagar besi kawat sepanjang pintu masuk. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alfandi Simamora, jurnalis Tribun Batam yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Fandi. Ya rekan Dea. Rekan Fandi, aksi demo yang dilakukan di pintu masuk kawasan industri seri Kuala Lobam ini dilaksanakan sejak pukul berapa dan dari mana saja mereka yang tergabung dalam aksi ini? Baik ya, dari informasi di lapangan saat itu untuk aksi demo buruh di pintu kawasan industri seri Kuala Lobam itu dilaksanakan sejak pukul 5:30 pagi, di mana buruh yang aksi demo itu di dua lokasi, yakni dari sejumlah buruh yang ada di daerah Kecamatan Bintan Timur dan juga dari Kecamatan Bintan Utara yang berkumpul di pintu masuk kawasan industri seri Kuala Lobam. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda saat gelaran aksi demo ini, apakah sempat terpantau terjadi kericuhan atau bagaimana? Baik rekan Dea, dari hasil pantauan di lapangan selama pelaksanaan demo yang digelar oleh buruh,
tidak ada sama sekali kericuhan. Karena buruh tampak menyampaikan aspirasi dengan tertib dan mengikuti aturan saat itu. Dalam aksi itu juga buruh juga tampak berjoget, menikmati musik yang diputar oleh buruh saat menyampaikan aspirasi di sana. Di sana juga pihak kepolisian saat itu cukup akur dengan buruh dan memberikan kepada buruh saat aksi di kawasan industri saat itu. Ya, lantas apa sebenarnya tuntutan dari para buruh ini hingga melakukan aksi demonstrasi tersebut? Baik, ada 3 poin tuntutan yang disampaikan buruh saat itu, di mana dari informasi yang kita dapatkan dari Ketua KC FSPMI Bintan yang mencari saat itu bernama Andi Syaloho, beliau menyampaikan bahwa poin pertama menurut SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan UMK Bintan tidak ada kenaikan sama sekali di 2 tahun terakhir ini. Untuk UMK yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 3.648.000 sekian. Hal inilah yang membuat buruh itu menggelar aksi demo dan tidak terima dengan ketetapan SK Gubernur tersebut. Sementara itu kedua, buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan poin terakhir meminta UMK Bintan tahun 2022 dinaikkan sebesar 5%. Tiga poin yang disampaikan buruh menggelar aksi demo di sana dan mereka saat ini berharap pemerintah khususnya di Kabupaten Bintan dan juga Gotarim untuk dapat mereka menyampaikan kepada gubernur agar gubernur terkait penetapan UMK tahun 2022 diberikan sebesar 5% dan juga dengan 2 poin tuntutan mereka yang disampaikan saat aksi demo tersebut. Berikut rekan. Baik, terima kasih rekan Alfandi Simamora untuk laporan Anda langsung dari Bintan, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Tengah. Kasus video panas berdurasi pendek 25 detik yang disebut dilakukan di Kabupaten Sragen menemui babak baru. Kapolres Sragen, AKBP Yuswanto Ardi mengaku sudah mendapatkan identitas pria dan wanita dalam video tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kedua pelaku masih berada di bawah umur. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Septi. Halo rekan Dia. Iya. Iya, halo. Ya, baik rekan Septi, bisa Anda informasikan untuk lebih detailnya terkait video kasus, maksud kami video panas tersebut? Ya, sebelumnya di jagat dunia Twitter tersebar sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @AFFIlham yang di sana terdapat satu postingan video yang menunjukkan berdurasi 25 detik yang menunjukkan sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan tindakan diduga mesum yang di dalamnya dalam postingan tersebut juga tertulis caption yakni yang kemarin viral di Sragen dengan beberapa hashtag yang menyebutkan jika video tersebut terjadi atau dilakukan oleh warga Sragen dan dilakukan di Kabupaten Sragen. Kemudian video tersebut meski baru diunggah selama beberapa hari telah ditonton sebanyak 20-an ribu orang dan dibanjiri komentar karena menunjukkan aksi yang tidak senonoh. Ya, Dea. Ya, lalu bagaimana informasinya terkait tadi bahwa pihak kepolisian sudah berhasil mendapatkan identitas dari pelaku video tersebut dan juga apakah sudah diketahui penyebar video ini pertama kali? Ya, Dea, kepolisian setelah mendapat aduan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus video syur tersebut karena memang menghebohkan warga Sragen dan pada
hari Kamis kemarin sudah di Polres Sragen sudah mengamankan pelaku baik perekam maupun penyebar video tersebut pertama kali di Twitter. Dan namun belum diketahui apakah pelaku maupun penyebar tersebut merupakan pelaku perekam maupun penyebar tersebut merupakan orang yang sama. Namun dari penuturan Kapolres Sragen semua baik pelaku maupun pelaku penyebar maupun pelaku perekam itu merupakan anak yang masih di bawah umur. Ya, dia. Lalu rekan Septi, bagaimana? Apakah ada pandangan dari pihak pengamat terkait tentang kasus video syur ini? Lantaran disebut tadi pelakunya masih di bawah umur, bagaimana dengan hukuman atau seperti apa? Ya, untuk dikarenakan ini memang kasus video pornografi yang dilakukan dari pihak lain, maka berdasarkan pengamat dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret mengatakan jika penyebar video tersebut maupun perekam dapat dikenakan Undang-Undang UU ITE yang mana dapat dijerat dengan pasal 27 maupun itu dengan ancaman bisa terancam pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda 250 sampai 1 miliar rupiah. Namun karena dikarenakan pelaku diketahui masih di bawah umur atau di bawah 18 tahun, maka saat ini Polres Sragen tengah berkoordinasi dengan Bapas Surakarta untuk melakukan proses hukum tersebut. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Solo, rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Musola Muawiyah, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku berpura-pura hendak sholat asar untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial Kota Lubuk Linggau karena dibagikan oleh pengurus masjid sebagai efek jerah. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Eko. Halo dia. Ya, rekan Eko, bisa Anda informasikan apakah ada keterangan terkait ini kali keberapa pelaku ini mencuri di Musola Muawiyah itu? Dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ya, bahwa pelaku telah terjadi pencurian kotak amal di Musola Muawiyah. Musola Muawiyah sendiri tepat berada di Jalan Fatmawati atau tepatnya di jalan lintas menuju Kota Bengkulu. Musola ini terletak di pinggir jalan dan lokasinya masih sangat sepi. Bagaimana diketahui, aksi pencurian di musola tersebut sudah terjadi 4 kali. Yang pertama, kehilangan di musola tersebut ada berupa mesin air. Sedangkan selang 1 bulan kemudian terjadi aksi pencurian lagi, yaitu pemecahan kaca dan sebuah kotak amal. Selang beberapa minggu kemudian terjadi lagi aksi pencurian, yaitu pencurian kotak amal dan pemecahan kaca. Dan yang keempat terjadi lagi aksi pencurian kotak amal. Dan namun untuk yang keempat kali ini tidak maksudnya kaca di musola tersebut tidak dipecah oleh pelaku. Seperti itu. Ya, lalu rekan Eko, bagaimana awal mula aksi keempat ini bisa ketahuan? Dapat kami informasikan bahwa untuk aksi keempat ini dapat ketahuan setelah pengurus musola setelah melaksanakan sholat asar ataupun menjelang maghrib, ketika hendak melaksanakan sholat melihat pintu musola sudah terbuka. Nah, ketika itu pengurus musola masuk dan melihat pintu menuju ruang sound system sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi. Lalu ia memeriksa dan rupanya sudah terbuka. Namun untuk aksi keempat ini, untuk kotak amal tidak berhasil diambil oleh pelaku karena saat itu kotak amal sudah dipindah oleh pengurus masjid. Nah, kejadian ini oleh pengurus amal karena ini sudah yang keempat kalinya dibagikan ke beberapa media sosial di Kota Lubuk Linggau hingga dibagikan mencapai puluhan kali, bahkan mendapat kecaman dari netizen. Nah, untuk aksi pelaku sendiri, untuk yang pertama diketahui menurut informasi dari warga sekitar, pelakunya adalah anak-anak, namun sampai saat ini belum terungkap. Sedangkan untuk yang kedua dan sampai keempat ini, diduga pelakunya adalah sama
karena dari hasil rekaman CCTV bahwa dari pelaku kedua dan keempat ini wajahnya hampir sama namun menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Untuk modusnya sendiri, dia dapat kami kabarkan bahwa orang ini datang ke masjid berpura-pura hendak melakukan salat setelah tidak menaruh kecurigaan dari pengurus musola yang lainnya, maka dalam keadaan sepi ia menjalankan aksinya. Aksi pelaku ini juga sempat diketahui ya oleh pengurus masjid yang berada di seberang melihat dari kejauhan, namun ketika itu tidak menaruh kecurigaan karena mengira bahwa pelaku hendak melakukan sholat. Demikian. Ya, lalu karena sudah terjadi hingga 4 kali aksi pencurian ini, apa langkah yang kemudian akan dilakukan oleh pengurus musola? Kemarin dari pihak pengurus musola sudah berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas setempat dan melaporkan kejadian itu. Untuk sementara musola tersebut sudah dikunci dan laporannya sudah disampaikan ke Polres Lubuk Linggau. Saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Bahkan untuk identitas pelaku sudah diketahui, namun saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Resor Polres Lubuk Linggau. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Eko sudah mewawancarai Beni selaku pengurus musola. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Sebelum dia ketahuan yang CCTV itu kan. Oh, tak mau nih. Oh iya, bagus itu. Foto dulu. Viral namanya. Oh, sebelahnya tuh viral juga. Ini sebelum dia ketahuan sudah tuh dia naik ke pucuk. Iya, dia lewat sini kan, lewat sini. Kalau yang kemarin itu dia kepergok CCTV yang itu. Oh, yang di dalam apa yang diambil waktu itu? Tidak ada yang diambil, cuma dia tuh ngincarin kota Impak, karena kota Impak yang di sana hancur posisinya. Jangan kemana-mana Tribuners, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Barat. Penerapan PPKM level 3 serentak saat libur Natal dan Tahun Baru tidak jadi diterapkan oleh pemerintah. Sejumlah tempat umum termasuk tempat wisata dipastikan tetap buka, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kepolisian di wilayah Puncak Raya sudah menyiapkan 3 skema pada saat Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait hal ini, sudah bergabung bersama kami jurnalis Tribun Bogor, ada rekan Rahmat Hidayat yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rahmat. Baik rekan Dea. Ya rekan Rahmat, bisa Anda informasikan skema apa ini yang akan diterapkan saat Nataru di kawasan Puncak Raya dan juga ada berapa skema totalnya? Baik rekan Dea, terima kasih. Jadi seluruh jajaran Kapolres di daerah Puncak Raya itu saat ini sudah menentukan 3 skema yang akan diterapkan pada saat Nataru 2021 mendatang. Adapun 3 skema tersebut yaitu yang pertama checkpoint terkait dengan penerapan ganjil genap, kemudian kedua memeriksa sertifikat vaksin bagi para pengguna jalan, kemudian yang ketiga nantinya di tempat-tempat checkpoint tersebut bisa diadakan vaksinasi. Begitu rekan ya. Ya, lalu untuk menegaskan skema tersebut, berapa posko yang akan disiapkan nantinya oleh kelima Kapolres di kawasan Puncak Raya ini? Baik Kanda, jadi untuk menegaskan ketiga skema tersebut, jajaran Kapolres yang berada di daerah Puncak Raya nantinya akan membuat 25 checkpoint protokol kesehatan. Begitu deh. Ya, lalu rekan Rahmat, apakah sudah diterapkan untuk saat ini skemanya dan apakah nanti juga ada penyekatan di Nataru 2021 di kawasan Puncak Raya? Baik rekan Dea, izin menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunnews.bogor.com ketika jajaran Kapolres berkumpul di Ciawi. Adapun 25 checkpoint protokol kesehatan tersebut dibagi untuk beberapa wilayah. Yang pertama yaitu wilayah Kabupaten Bogor terdapat 10 checkpoint, kemudian di Kota Bogor terdapat 6, di Kabupaten Sukabumi terdapat 3, di Sukabumi Kota terdapat 2, dan di Cianjur terdapat 4 posko progres yang akan melaksanakan. Namun kelima jajaran Kapolres tersebut saat ini belum memastikan skema tersebut akan berlaku. Jajaran Kapolres tersebut saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Kendati demikian, skema tersebut akan terus disiapkan ketika pemerintah pusat memperlakukan pembelakuan. Jajaran Kapolres yang berada di Puncak Raya sudah siap dengan personel yang ada dan siap dengan skema yang akan dilaksanakan. Kemudian jajaran Kapolres yang berada di Puncak Raya tersebut menegaskan bahwa pada saat Nataru nanti tidak ada penyekatan, namun terdapat checkpoint yang akan dilakukan. Begitu rekan. Iya, lantaran tidak ada penyekatan ini, apakah ada juga imbauan untuk warga bagaimana yang diminta ya oleh kelima jajaran Polres itu, maksud kami? Baik, rekan Dea, berdasarkan informasi yang dihimpun dari jajaran Kapolres yang berada di Puncak Raya tersebut, jajaran Kapolres mengimbau untuk masyarakat yang berada di Puncak Raya untuk segera melakukan vaksinasi. Karena seluruh tempat wisata yang akan dilakukan pada saat Nataru nanti akan dilakukan pengecekan yang sangat ketat mengenai vaksinasi. Begitu rekan Dea. Baik,
Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra terkait kegiatan nanti Nataru di Puncak Raya selengkapnya. Yang pada prinsipnya adalah untuk mengurangi beban kerumunan di kawasan puncak. Sehingga pertemuan pada hari ini akan merekomendasikan kepada Satgas di tingkat provinsi. Yang pertama adalah bahwa kami akan memastikan bahwa setiap orang yang bepergian di saat Natal dan Tahun Baru itu sudah divaksin. Sehingga pertama akan dibangun sebanyak 25 posko protokol kesehatan. Di Kabupaten Bogor ada 10, kemudian di Kota Bogor itu ada 6, di Sukabumi itu ada 3, di Sukabumi Kota itu ada 2 posko, dan di Cianjur itu ada 4 posko prokes yang akan melaksanakan. Pertama adalah checkpoint terkait dengan penerapan ganjil genap. Yang kedua akan memeriksa sertifikat vaksin dari para pengguna jalan. Yang ketiga bisa dilaksanakan tempat vaksin di masing-masing posko prokes tersebut. Selain 25 posko prokes yang sudah akan kami siapkan, kami juga menyiapkan 7 tim untuk melaksanakan pengurai ataupun crowd free road di masing-masing Polres, yang apabila ketika dilakukan checkpoint atau pemeriksaan itu masih terdapat jalan-jalan tikus lainnya. Kasus pemukulan seorang guru di Pelabuhan Penyeberangan Amolenggu, Kabupaten Konawe Selatan Sultra masih berlanjut. Video aksi pemukulan seorang guru oleh sejumlah oknum preman karena menolak memberikan uang retribusi itu sempat viral di media sosial. Kejadian tersebut sudah terjadi pada akhir November 2021. Dan bagaimana kabar terkininya akan disampaikan rekan Laude Ari, jurnalis dari Tribun News Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Ari. Halo rekan. Halo dia. Iya. Baik, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya penyebab pasti hingga terjadi pemukulan seorang guru oleh oknum preman di Pelabuhan Amolenggu tersebut? Ya, terima kasih rekan dia. Selamat siang, Tribuners. Hari ini saya melaporkan mengenai kasus pemukulan seorang guru yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Penyeberangan Amolenggu, Kabupaten Konawe Selatan. Jadi infonya kejadian ini memang sudah berlangsung lama, sekitar akhir bulan November kemarin. Hanya baru viral saat ada postingan di media sosial itu di sebuah grup Facebook, dan kemudian itu membuat reaksi banyak pihak. Yang saat ini polisi masih melakukan penyelidikan salah satunya dari gubernur juga meminta untuk diselidiki karena ini katanya penyebabnya karena guru itu menolak memberikan retribusi kepada sejumlah oknum preman yang meminta saat berada di pintu masuk pelabuhan. Jadi memang dugaan pungli itu memang sudah berlangsung lama, kata dari masyarakat setempat. Terus saat ini memang masyarakat meminta untuk dari pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku dari pelaku pemukulan tadi. Begitu ya? Ya, namun informasinya rekan Ari, sebenarnya kasus ini sudah berdamai antara kedua orang yang terlibat ini, tapi Gubernur Sultra dan juga masih meminta Polda untuk tetap menyelidiki ini. Mengapa? Ya, jadi memang kira-kira hari Senin kemarin itu pada saat videonya viral itu pelakunya itu dan korban itu memang dipertemukan. Polisi mencari pelaku dan bersama korban dan mempertemukan mereka, dan mereka itu sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum atau ditindaklanjuti. Tapi dari Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Kalimazin meminta bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti agar
kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, sikap yang sama juga disampaikan oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara. Ketua Pak Abdul Halim Momo mengatakan bahwa walaupun sudah berdamai, tetap kasus pidana tetap harus berjalan karena ini adalah, apalagi korbannya adalah seorang guru. Dia takutnya nanti jangan sampai dengan video itu yang terlanjur beredar, walaupun sudah berdamai, tapi banyak pihak yang menganggap bahwa polisi dan atau aparat tempatnya tidak melakukan penyelidikan atau tidak menangkap pelaku. Jadi itulah yang menjadi dasar bahwa Pak Gubernur dan Ketua PGRI untuk tetap menindaklanjuti kasus ini. Begitu dia. Baik, rekan Ari dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazdi terkait kasus ini selengkapnya. Kita sedang teliti, kita sudah laporkan kepada kepolisian, khususnya di Polda Sulawesi Tenggara, untuk meneliti, mencari tahu apa yang menyebabkan terjadi hal ini. Kita tidak bisa menduga-duga. Kita serahkan aparat penegak hukum yang akan meneliti mereka, yang akan melakukan hal-hal sesuai dengan ketentuan. Untuk hal yang tidak terjadi lagi Pak seperti apa? Himbauannya agar petugas, khususnya petugas-petugas dari Dinas Perhubungan, bila ada hal seperti itu segera laporkan kepada kami. Jadi saya jujur saya kasih 20.000 kalau hanya meminta. Tapi kalau ambil uang dasar karena saya masuk di pintu itu saya tidak setuju. Iya. TNI Polri bersama Satres Narkoba Polresta Bogor Kota kini tengah rutin melakukan razia di lokasi tempat hiburan malam. Hal ini dilakukan menjelang perayaan Tahun Baru yang disebut rentan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas menyisir lokasi-lokasi rawan peredaran narkotika dengan melaksanakan tes di tempat. Bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh rekan Lingga, wartawan Tribun News Bogor yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Lingga. Ya, ada. Rekan Lingga, silakan dengan laporan Anda, bisa diinformasikan seperti apa teknis pelaksanaan razia tempat hiburan malam menjelang Nataru ini? Ya, dan rekan-rekan Tribuners diinformasikan bahwa petugas gabungan dari TNI Polri bersama Narkoba Polresta Bogor Kota saat ini gencar terus melakukan razia di tempat hiburan malam yang berada di sekitar Kota Bogor. Razia ini dilaksanakan sudah sejak awal Desember lalu hingga kemarin dan sampai nanti dilaksanakan hingga Januari 2022 mendatang. Pelaksanaan razia ini dilaksanakan untuk meminimalisir dan mencegah adanya peredaran narkoba yang disebut bahwa lokasi-lokasi tersebut memang rentan terhadap peredaran narkoba. Pada razia ini dilaksanakan dengan melakukan penyisiran dan penjaringan tes urin di beberapa lokasi klub malam dan juga di beberapa tempat karaoke. Di sana juga ditemukan adanya beberapa orang yang memang diamankan ke Polresta Bogor Kota, seperti itu. Ya, lalu sejauh ini dari hasil razia, apakah sudah ditemukan yang terindikasi menggunakan narkotika? Ya, dan rekan-rekan Tribuners, dari hasil tes awal pertama menggunakan tes cepat melalui tes urin, ada sekitar 6 hingga 7 pengunjung klub malam yang diantaranya adalah 4 orang wanita itu, Dek. Lalu apakah sudah ada informasi terkait hasil tes lanjutan tersebut dari pihak yang diamankan ini? Ya, kami juga sempat mengkonfirmasi setelah dilaksanakan razia. Ketika keesokan harinya kami melakukan konfirmasi kepada Narkoba Polresta Bogor Kota bahwa diketahui dari sekitar 6 atau 7 yang diamankan hanya 1 orang berinisial DS yang diketahui menggunakan sabu gitu. Dari hasil tersebut pria berinisial DS ini positif menggunakan sabu dan itu juga diakui oleh DS sendiri yang memang mengaku sudah menggunakan sabu sejak beberapa tahun lalu. Kemudian polisi juga melakukan koordinasi ataupun mengkomunikasikan dengan pihak keluarga dan selanjutnya pengguna narkoba ini akan diarahkan atau diserahkan ke yayasan rehabilitasi untuk direhabilitasi karena memang tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba di lokasi klub malam ataupun saat penggeledahan badan, seperti itu, Dea. Ya, lalu apakah kegiatan ini dilakukan hingga akhir tahun 2021 ataukah masih akan berlanjut lagi sampai dengan tahun 2022 nantinya?
Ya, dia ditegaskan oleh Pusat Narkoba Polresta Bogor Kota, pihaknya bersama petugas gabungan akan terus melakukan rutin pencegahan ataupun untuk menindak tegas para pengguna ataupun pengedar ataupun bandar yang memang mengedarkan narkoba di sekitar Bogor Kota. Razia ini juga akan terus dilakukan di tempat lainnya dan meluas ke beberapa lokasi yang memang menjadi tempat diindikasi menjadi rentan terhadap peredaran narkoba seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Agus Susanto, yang telah didapatkan oleh rekan Lingga selengkapnya. Dan jajaran Satgas Narkoba bahwa betul tadi malam di salah satu tempat hiburan malam, di salah satu tempat itu di Sentrum, kita sudah amankan sekitar ada 7 orang yang diamankan, namun hasil pemeriksaan ulang yaitu di Mapores kita uji lagi tes, ternyata dari 7 orang ini cuman hanya 1 yang terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu. Lainnya karena ada kesalahan teknis dari alat yang kita gunakan, kita tadi malam udah melakukan 2 kali sampel pengetesan terhadap 7 orang itu, yang 6 orang dinyatakan negatif. Malam itu juga kami pulangkan dengan sama teman-temannya langsung dibawa, namun yang 1 orang tetap kami akan dalami karena yang bersangkutan juga mengakui bahwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu. Sementara yang bersangkutan ada mungkin hari ini kita panggil keluarganya untuk ditindaklanjuti ke yayasan rehabilitasi. Laki-laki. Inisialnya DN. Dia pengunjung, Pak? Pengunjung. Ya. Oke. Pandemi COVID-19. Jadi saya minta kerjasamanya dari saudara-saudara sekalian untuk bisa bekerjasama dengan kita. Nanti lain-lainnya kawan-kawan anggota yang akan melaksanakan secara teknis. Mungkin demikian. Beredar kabar mahasiswi peserta pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM mengalami pelecehan seksual. Lokasinya berada di Hotel La Maka, Kompleks Kampus Universitas Negeri Makassar. Bentuk dugaan pelecehan seksual yang diterima korban adalah direkam saat berada di kamar mandi hotel. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Muslimin Emba, jurnalis Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Emba. Ya. Rekan Emba, silakan bisa Anda laporkan seperti apa kronologi lengkap pelecehan ini. Ya, baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tanya Kamis yang kemarin itu penghuni Wisma La Maca, tepatnya milik kampus UNM, itu digegerkan oleh temuan kamera di dalam toilet Wisma atau penginapan saat seorang mahasiswi yang hendak mandi mendapati kamera itu terpasang di dalam toilet. Mahasiswa ini merupakan peserta pertukaran mahasiswa program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini kemudian menggegerkan mahasiswi yang menginap di Wisma itu dan mengamankan kamera ponsel tersebut. Dea. Ya, lalu apakah sudah ada informasi terkait identitas atau pemilik dari kamera yang terpasang di kamar mandi tersebut? Ya, baik. Ya, untuk pemilik dari kamera itu rupanya merupakan milik oknum satpam atau petugas keamanan Wisma yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Semalam yang bersangkutan diamankan oleh Polsek Rapocini dan siang tadi itu telah diserahkan ke Polrestabes Makassar, tepatnya ke unit perlindungan perempuan dan anak. Ya, lalu bagaimana rekan Emba untuk langkah hukum atas kasus ini? Ya, untuk korban yang diperkirakan lebih dari 1 orang, tepatnya ada sekitar puluhan mahasiswi, itu telah melapor atau mengadukan kasus ini ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar agar mendapat pendampingan hukum saat melaporkan
kasus ini secara resmi ke kepolisian. Sementara untuk oknum satpam yang telah mengakui bahwa ponsel itu adalah miliknya, itu sudah dicopot atau diberhentikan oleh pihak kampus Universitas Negeri Makassar. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba untuk laporan Anda langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan. 2 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya menjalani sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Mereka yakni Mukti Sulaiman, merupakan mantan Sekda Pemprov Sumsel, dan Ahmad Nasuhi, Kepala Biro Kesrah Pemprov Sumsel. Namun keduanya diketahui dituntut hukuman yang berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum. Selengkapnya akan disampaikan rekan Nisha, jurnalis Ripoku yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Nisha. Siap, ya. Dari Sumatera Selatan melaporkan. Ya, Nisha, bisa Anda informasikan kedua terdakwa ini dituntut berapa tahun oleh JPU Kejati Sumsel, dan informasinya memang berbeda ya tuntutannya? Ya, benar sekali dia. Jadi untuk 2 terdakwa, Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman ini dituntut dengan hukuman yang berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel. Yang mana dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Mukti Sulaiman dengan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan untuk terdakwa Ahmad Nasuhi itu dihukum dengan hukuman 15 tahun penjara. Begitu dia. Ya, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan adanya perbedaan tuntutan pada kedua terdakwa ini? Jika dalam persidangan terungkap bahwasanya JPU menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Nasuhi dalam hal ini selama persidangan tidak berkata terus terang dalam persidangan tersebut dalam memberikan keterangan saksinya. Sementara itu untuk Mukti Sulaiman sendiri dikarenakan ini adalah dana hibah untuk Masjid Sriwijaya, maka hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan tuntutan JPU. Seperti itu dia. Ya, lalu bagaimana langkah yang akan ditempuh selanjutnya oleh 2 terdakwa ini, rekan Nisha? Melalui kuasa hukumnya, kedua terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoinya yang akan dibacakan 9 hari ke depan oleh tim kuasa hukum masing-masing. Seperti itu deh. Baik, berikut Tribuners terkait kasus ini. Sudah ada hasil wawancara rekan Nisha bersama JPU Kejati Sumsel, Roy Riyadi selengkapnya. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Pemkab Tulang Bawang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melelang puluhan unit kendaraan dinas atau randis. Randis yang dilelang tersebut merupakan randis bekas pakai milik Pemkab yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Satu di antaranya bekas kendaraan dinas mantan Bupati Tulang Bawang, Abdurrahman Sarbini. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Endra Zulkarnain, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo Dea, halo Tribun, selamat siang. Ya, rekan Endra, berdasarkan pantauan Anda saat kegiatan pelelangan ini, ada berapa total randis mobil maupun sepeda motor yang dilelang oleh Pemkab Tulang Bawang? Dan juga bagaimana kondisi randis-randis tersebut? Ya Dea, dari informasi yang kami dapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tulang Bawang, bahwa tahun ini mereka melelang sejumlah 39 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terdiri dari 34 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2. Dan kondisi fisik kendaraan-kendaraan tersebut sekarang berada di area parkir tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan dinas bekas pakai milik Pemkab Tulang Bawang. Demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana sistem pelelangan ini yang diberlakukan oleh Pemkab Tulang Bawang dan juga apakah ada syarat bagi peserta lelang untuk mengikuti lelang randis ini? Ya, sistem lelang ini sendiri melibatkan kantor pelayanan negara dan lelang yang berada di Kota Metro, dan sistemnya menggunakan pendaftaran secara online melalui website lelang.go.id. Untuk peminat peserta lelang sendiri, mereka mesti mendaftar melalui website lelang.go.id. Kemudian mereka disyaratkan menyetorkan uang jaminan sejumlah 50% dari harga kendaraan yang akan dilelang tersebut. Ya. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, rekan Endra, sejauh ini, bagaimana animo peserta lelang dan berasal dari mana saja biasanya peserta lelang ini? Sejauh pantauan kami kemarin, memang sejak beberapa hari terakhir, sejak Senin kemarin, memang banyak warga dari Lampung, dari beberapa daerah di Provinsi Lampung maupun luar Lampung yang datang di area parkir tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan tersebut untuk melihat kondisi fisik kendaraan. Mereka tidak hanya dari Lampung, Dea, tapi ada beberapa dari Sumatera Selatan dan juga Jakarta yang memang khusus datang ke Tulang Bawang untuk melihat kondisi fisik kendaraan tersebut. Kemudian setelah mereka, dari informasi wawancara kami ke beberapa warga tersebut, memang mereka sengaja untuk melihat kondisi fisik sebelum akhirnya mereka melakukan penawaran pada proses lelang tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan Endra Zulkarnain untuk laporan Anda dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jalan kabupaten dari Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, ke Desa Landau Kumpang, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat rusak parah. Masyarakat mengeluh dengan kondisi ruas jalan yang membahayakan. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Sahirul Hakim, wartawan dari Tribun Pontianak yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hakim. Halo, rekan. Oke, terima kasih. Ya, silakan dengan laporan Anda. Sebenarnya sudah berapa lama kondisi jalan rusak parah seperti ini di ruas jalan tersebut? Oke, terima kasih rekan saya Dea. Berdasarkan informasi dari perangkat desa di beberapa jumlah desa yang dilalui ruas jalan yang rusak tersebut di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat, sudah hampir 1 bulan ini kondisi ruas jalan tersebut rusak parah, Dea. Ya, lalu dari pantauan Anda, apa sebenarnya penyebab hingga jalan tersebut rusak parah seperti itu? Seperti kita lihat bahwa di video gambar yang kita tampilkan di sini, bahwa penyebabnya menurut informasi dari warga sekitar dan sejumlah perangkat desa menyatakan bahwa faktor pertama adalah karena curah hujan beberapa belakang ini sangat
deras sehingga membuat jalan tersebut rusak parah, dan kemudian pengakuan dari desa itu sendiri aktivitas perkebunan sawit, perusahaan sawit yang sering lewat di jalan ruas kabupaten tersebut sehingga rusak parah terjadi di lokasi tersebut ya. Iya. Lalu rekan Hakim, bagaimana harapan dari masyarakat setempat dan juga apakah sudah ada langkah dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyikapi jalan rusak ini? Oke, terima kasih Dea. Tentunya harapan dari masyarakat setempat bahwa supaya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu segera melakukan perbaikan jalan yang sangat rusak tersebut sehingga supaya mereka bisa beraktivitas seperti biasa tentunya ya, karena beberapa desa yang dilalui di situ termasuk aktivitas masyarakat terutama para pelajar-pelajar yang melewati jalan tersebut sangat mengganggu arus lintas yang terjadi di beberapa desa ya. Dan kemudian pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu kemarin saya mengkonfirmasikan bahwa mereka akan membangun ruas jalan tersebut di tahun 2022 yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pontianak Sahirul Hakim untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Seorang lansia bernama Hanadak, 67 tahun, asal terpaksa tidur di bawah meja makan. Hal itu setelah genting rumah milik pensiunan guru madrasah ini ambruk akibat hujan lebat pada Minggu 5 Desember lalu. Diketahui Hadanah ini tinggal di lingkungan Turus, stasiun RT 11 RW 01, Kelurahan Tegal Sari, Kota Serang. Bagaimana kondisi terkininya akan disampaikan rekan Milda Niati, wartawan dari Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea dan Tribuners, ya selamat siang. Rekan Milda, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu kronologi rumah dari nenek di Serang ini bisa ambruk? Ya, sebelumnya diberitakan bahwasannya rumah milik seorang nenek bernama Hadanah ini ambruk pada hari Minggu sekitar pukul 10 pagi. Nah, saat kejadian Hadanah sedang merasa tidak enak badan, namun dia tetap menyapu di sekitar rumahnya. Nah, selain itu juga dia berhasil diselamatkan oleh kakak kandungnya saat kejadian tersebut. Nah, ketika itu juga kondisi sekitar cuaca sedang turun hujan sehingga lama-kelamaan rumah tersebut lantaran sudah dimakan usia dan akhirnya ambruk di sekitar genting dan harus disangga temboknya agar tidak ambruk seluruhnya. Begitu rekan Dea. Ya, lalu kondisi saat ini seperti apa bisa Anda gambarkan? Ya, kondisi saat ini rumah tersebut ditopang oleh 8 kayu dan dibantu juga dengan oleh warga sekitar untuk membantu menyelamatkan puing-puing yang masih tersisa, dan selain itu juga Hadanah ingin agar rumahnya secara keseluruhan itu diratakan semuanya, dan dia juga berpesan agar walaupun rumahnya dibangun dengan tembok bata, walaupun hanya satu kamar dia tidak masalah, sehingga untuk saat ini dia juga masih merasa was-was ketika turun hujan dan dia mengungsi ke rumah kakaknya. Selain itu juga di saat tidak hujan, dia dan suaminya tidur di bawah meja makan, begitu rekan Dea. Iya, lalu rekan Mida, apakah saat ini sudah ada upaya dari pemerintah setempat terkait kejadian ini? Ya, berdasarkan informasi dari Lurah Tegal Sari bernama Saidah, bahwasanya beliau sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait untuk memberikan bantuan kepada korban ini. Selanjutnya pada kemarin juga dari pihak dinas sosial sudah memberikan bantuan berupa sembako untuk keperluan makan sehari-hari dari Ibu Hadanah ini sendiri. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Bil dan Yati untuk laporan Anda langsung dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, membuka perayaan Hari Rempah Nasional di Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Balon, Kabupaten Simalungun pada hari ini, Jumat 10 Desember 2021 pagi. Hari bersejarah dunia rempah ini akan menjadi tonggak kejayaan Indonesia dalam ekspor rempah ke depan. Dan selengkapnya dan juga terkait pelaksanaan ini akan disampaikan rekan Alija, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Alija.
Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Ya, selamat siang Alija, bisa Anda gambarkan dan ceritakan juga terkait kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul di Parapat, Danau Toba? Ya, perlu saya jelaskan bahwasannya Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Dalam kunjungan kali ini keduanya akan membuka secara resmi perayaan Hari Rempah Nasional yang dilaksanakan hari ini hingga 3 hari ke depan. Nah, dalam acara yang dilangsungkan pagi tadi, Wakil Presiden menyampaikan bahwasannya Indonesia akan keluar dari upaya pengiriman ekspor rempah mentah. Jadi Presiden meminta bahwasannya pertanian selanjutnya, rempah selanjutnya hanya akan diekspor dalam bentuk jadi, sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat hadir di tengah distribusi rempah dari hulu ke hilir. Demikian Dea. Ya, rekan Alija, tadi Anda sebutkan bahwa agenda dari perayaan Hari Rempah Nasional ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Nanti bisa Anda informasikan apa saja yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sana? Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu tiba semalam sore di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, beliau kemudian bermalam di Hotel Niagara Parapat dan kemudian pagi tadi membuka secara resmi perayaan Hari Perkebunan dan Hari Rempah di halaman Hotel Niagara. Nah, dalam kunjungannya tadi beliau menyampaikan instruksi bahwasanya Indonesia sudah bisa melakukan ekspor rempah dalam bentuk jadi, kemudian Presiden juga Wakil Presiden maksud saya mengajak investor UMKM untuk lihat dalam 3 tahun ke depan, termasuk 2 tahun lebih kepemimpinan Presiden Jokowi Amin. Jadi Presiden juga mengingatkan bahwasanya 11 Desember merupakan hari perayaan rempah nasional, di mana beliau mengingat bahwasanya kejayaan rempah ini berdasarkan dengan sejarah Kerajaan Kesultanan Tidore yang berhasil menjual cengkeh ke Spanyol tahun 1521. Iya, dan kemudian langkah apa rekan Alija yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah untuk menciptakan kedaulatan rempah? Jadi dalam kunjungan tadi bahwasanya Menteri Pertanian bersama dengan kepala daerah di Indonesia mencanangkan deklarasi program tanaman komoditas unggulan di daerah masing-masing selama 3 tahun ke depan. Khusus Sumatera Utara akan menanam kopi di seluas 3.000 hektar dengan proyeksi ke depan lebih panjang ekspor seperti itu. Kemudian Simalungun juga akan menanam andaliman sebanyak 100.000 hektar dengan proyeksi juga dalam 3 tahun ke depan. Jadi dalam 3 tahun ke depan Indonesia diharapkan perkebunan dan rempah Indonesia mampu menopang ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Alija. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin selengkapnya. Tapi kita ini bahwa dengan kita yang kaya ini Sumatera Utara ini saya kira kaya sekali. Sumatera Utara dan masyarakat. Nah, langkah-langkah ini yang kita harus yang satu bersama dengan ekspor rempah-rempah yang tidak saja bentuk bahan, tapi juga dari jadi dan bahkan sudah menjadi bumbu seperti saya lihat tadi itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga Tribuners untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.